Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Penampilan seringkali menipu, tapi penghayatan tidak bisa dipalsukan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang, banyak orang lebih sibuk terlihat rohani daripada menjadi rohani. Kita hidup di masa ketika image lebih penting daripada inti. Di media sosial, semua terlihat tampak suci. Posting ayat setiap hari, namun di balik layar, hatinya kering dan jauh dari kasih. Pertanyaannya, apakah kekudusan itu sekedar apa yang tampak di luar, atau sesuatu yang mengalir dari dalam hati yang sudah disentuh Tuhan? Kitab Keluaran pasal 39 ayat 1 sampai 31 mengisahkan tentang bagaimana imam-imam Israel mengenakan pakaian kudus, dibuat dengan detail yang luar biasa. Tapi yang Tuhan mau bukan hanya bajunya yang kudus, melainkan hatinya yang memancarkan kekudusan. Hari ini kita akan belajar bahwa kekudusan sejati bukan soal penampilan luar, tapi tentang penghayatan batin, hasil dari perjumpaan nyata dengan Allah. Pasal ini ada di bagian akhir dari kitab Keluaran, kitab yang menuturkan bagaimana Tuhan membentuk Israel dari budak menjadi bangsa yang kudus. Di pasal 39, Musa memerintahkan Bezalel dan para pengrajin membuat pakaian kudus bagi Harun dan anak-anaknya, sesuai perintah Tuhan. Mari kita bayangkan suasananya. Umat baru keluar dari Mesir, masih beradaptasi dari budaya penyembahan berhala menuju penyembahan kepada Allah yang benar. Pakaian imam bukan sekedar kostum, tapi simbol relasi antara manusia dengan Tuhan. Ahli Perjanjian Lama, Walter Brueggemann, menyebut ini sebagai momen pembentukan identitas rohani Israel, di mana setiap jahitan pada pakaian imam melambangkan ketertiban, kemurnian, dan ketaatan kepada perintah Allah. Contohnya, efod, semacam rompi berhiaskan batu permata 12, mewakili seluruh suku Israel. Ketika imam besar memakainya, ia bukan sekedar berbusana indah, tapi sedang memikul tanggung jawab rohani atas seluruh bangsa. Artinya, kekudusan bukan hiasan pribadi, melainkan panggilan pelayanan bagi orang lain. Menariknya, dalam budaya timur dekat kuno, imam-imam bangsa lain juga punya pakaian khusus, tetapi motifnya untuk menunjukkan status dan kuasa. Sedangkan di Israel, pakaian itu dipakai bukan untuk menunjukkan kemegahan manusia, tetapi untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Jadi, sejak awal, Tuhan sedang mengajarkan kekudusan bukan gaya hidup yang dipamerkan, tetapi hasil ketaatan yang dijahit dari dalam. Kata kunci dalam Keluaran pasal 39 adalah kudus. Bahasa Ibraninya Kodes. Artinya dipisahkan atau dikhususkan. Tujuan Musa menulis bagian ini adalah menegaskan bahwa setiap detail ibadah, setiap simbol, setiap warna adalah peringatan bahwa Allah itu kudus
dan umatnya pun harus hidup kudus. Ada 3 istilah penting. Pertama, sesuai perintah Tuhan kepada Musa. Hal ini diulang 7 kali dalam pasal ini. Ini menandakan ketaatan penuh. Yang kedua, untuk kemuliaan dan keindahan dalam ayatnya yang pertama. Bukan untuk kebanggaan manusia, tapi untuk menyatakan karakter Allah. Yang ketiga, dikhususkan. Kata yang menandakan sesuatu yang tidak profan, tidak biasa, tidak sembarangan. Secara linguistik atau bahasa, Musa ingin menegaskan bahwa kekudusan adalah keseharian yang diarahkan kepada Tuhan. Bukan ritual kosong, bukan pakaian megah, melainkan perwujudan dari ketaatan dan kasih yang nyata. Sebagaimana kain yang dijahit dengan benang emas dan biru, begitu juga hidup kita dijahit oleh iman dan kasih. Tuhan mau setiap tindakan kita, entah bekerja di sawah, berdagang, mengajar, ataupun melayani, menjadi pakaian yang kudus, yang dikenakan bagi kemuliaan Tuhan. Sahabat, dari kisah ini kita belajar 3 ajaran teologis tentang kekudusan sejati. Pelajaran yang pertama, kekudusan adalah hasil ketaatan, bukan hasil kepura-puraan. Keluaran pasal 39 menegaskan bahwa segala sesuatu dibuat sesuai perintah Tuhan. Artinya, kekudusan lahir dari ketaatan, bukan dari penampilan di hadapan Tuhan yang Ia nilai bukan baju kebesaran kita, tapi kebersihan hati kita. Seperti kata Tuhan Yesus dalam Injil Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, orang Farisi, yang membersihkan luar cawan, tapi bagian dalamnya penuh kotoran. Pelajaran yang kedua, kekudusan adalah panggilan untuk memikul, bukan menikmati. Ingat efod dan batu permata 12 suku. Kekudusan bukan status elitis, tapi tanggung jawab antar umat. Imam besar membawa nama suku-suku Israel di dadanya. Tanda kasih, tanda empati, dan tanda tanggung jawab. Artinya, orang kudus bukan yang menjauh dari dunia, tapi yang membawa dunia kembali kepada Tuhan. Pelajaran yang ketiga, kekudusan adalah pancaran kemuliaan Tuhan, bukan pencitraan diri. Ayatnya yang pertama berkata, dibuatlah pakaian kudus bagi Harun untuk kemuliaan dan keindahan. Kata keindahan ditulis tiparah, berarti memantulkan cahaya. Kekudusan sejati bukan cahaya dari dalam diri kita, tapi pantulan cahaya dari Allah. Kalau hidup kita kudus, orang lain bukan melihat kita, tapi melihat Tuhan melalui kita. Jadi sahabat, mari kita jujur. Dunia hari ini penuh topeng rohani. Banyak orang yang kelihatan bersinar, tapi sebenarnya kosong di dalamnya. Tuhan sedang memanggil gerejanya, termasuk kita, untuk kembali ke kekudusan yang sejati. Bukan kekudusan yang menghakimi,
tapi kekudusan yang menghidupi kasih. Bukan kekudusan yang memisahkan diri, tapi yang membawa terang di tengah gelap. Sebagai orang percaya yang hidup dalam semangat Anabaptis Mennonite, kita percaya bahwa iman harus tampak dalam tindakan. Kekudusan bukan gelar, tapi gaya hidup sederhana, jujur, mengasihi, dan membawa damai. Sebuah kutipan bijak berkata, "Kekudusan bukan berarti tanpa dosa, tapi selalu kembali pada Allah setiap kali kita jatuh." Dalam bahasa rohaninya, holiness is not perfection, but direction. Arah hidup kita apakah menuju Tuhan atau menjauh darinya? Pesan kunci hari ini, jadilah orang yang hidup kudus dari dalam keluar. Karena dunia sudah cukup banyak orang yang terlihat suci, tapi kehilangan hati. Mari kita tundukkan kepala dalam doa. Tuhan yang kudus, kami datang kepadamu dengan hati yang sering kotor oleh kepura-puraan. Engkau tahu bahwa kami mudah tergoda untuk tampil baik di hadapan manusia, tetapi kami lupa untuk tulus di hadapan-Mu. Hari ini kami belajar dari pakaian imam besar, bahwa kekudusan bukan tentang apa yang kami pakai, tapi tentang siapa yang kami layani. Jahitlah hidup kami, ya Tuhan, dengan benang ketaatan dan kasih. Jadikan kami umat yang hidup kudus, bukan karena ingin dilihat, tapi karena ingin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Imam besar kami yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.